Jumpa kembali saudara. Telah terjadi tragedi pada pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022. Potensi apa yang dapat terjadi pada perekonomian kita? Marilah kita cermati bersama. Dikutip dari Wikipedia, tragedi Stadion Kanjuruhan 2022 adalah tragedi kerusuhan dan insiden saling injak di stadion tersebut. Kerusuhan ini merupakan bagian dari rivalitas lokal, Derby Super Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC dengan Persebaya Surabaya. Akibat kerusuhan dan insiden saling injak pada tragedi ini, lebih dari 125 orang tewas dan 2 diantaranya merupakan anggota polisi. Pemerintah Malang membayar perawatan medis korban. Menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Niko Afinta, 34 orang tewas di stadion, sementara sisanya tewas di rumah sakit. Selain itu, sekitar 180 orang juga mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit, seperti Rumah Sakit Mafa Husada, Rumah Sakit Teja Husada, RSUD Dr. Saiful Anwar, dan RSUD Kanjuruhan. Tragedi ini merupakan tragedi dengan jumlah korban jiwa terbesar kedua dalam sejarah sepak bola, setelah tragedi Estadio Nacional di Peru yang menewaskan 328 orang. Akibat kerusuhan ini juga Liga 1 musim 2022 dan 2023 dihentikan selama 1 pekan oleh PT Liga Indonesia Baru. PSSI mengumumkan larangan pertandingan kandang bagi Arema untuk musim ini. Presiden Joko Widodo memerintahkan asosiasi untuk menghentikan semua pertandingan Liga 1 sampai semua evaluasi perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Sedangkan menurut sindonews.com ada 7 potensi hukum FIFA, Federation International de Football Association, terhadap persepakbolaan di Indonesia karena pelanggaran Kode Keamanan Pasal 19B yang berbunyi senjata atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan. Ketujuh potensi hukum tersebut adalah: pertama, seluruh pertandingan Liga Indonesia dibekukan selama 8 tahun. Ancaman pertama dan sanksi FIFA yang kemungkinan dijatuhkan adalah seluruh pertandingan Liga Indonesia dibekukan selama 8 tahun. Sebuah hukuman yang sangat berat bagi semua yang berkepentingan, mulai dari pemain, pelatih, PSSI hingga pelaku ekonomi. Yang kedua, keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Sanksi untuk PSSI dikeluarkan FIFA lewat dokumen FIFA pada 30 Mei 2015 yang ditandatangani Sekjen FIFA Jerome Vaughn. Dalam surat yang disebutkan bahwa keanggotaan Indonesia di FIFA tersebut dicabut atas hasil rapat Komite Eksekutif di Zurich, Swiss. FIFA menjatuhkan sanksi karena menilai pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran karena intervensi yang merupakan pelanggaran atas pasal 13 dan 17 dari Statuta FIFA. Yang ketiga, Piala Dunia U20 atau U20 di Indonesia akan dibatalkan. Jatah Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 terancam dibatalkan oleh FIFA dengan alasan keamanan. Indonesia diagendakan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar 20 Mei hingga 11 Juli 2023. Yang keempat, Timnas Indonesia dilarang main di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20. Ancaman sanksi yang tidak kalah menakutkan adalah pencabutan hak keikutsertaan Timnas Indonesia di Piala Asia dan Piala Asia U20 tahun 2023, serta Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 yang akan digelar pada tanggal
16 Juni sampai 16 Juli 2023. Sedangkan Piala Asia U20 akan digelar pada tanggal 1 sampai 16 Maret 2023 di Uzbekistan. Yang kelima, poin ranking FIFA Timnas Indonesia dikurangi. Poin Timnas Indonesia dikurangi menjadi momok menakutkan yang akan mempengaruhi ranking FIFA. Jika itu terjadi, maka Timnas Indonesia yang saat ini menempati 152 dunia kemungkinan bisa turun jauh. Yang keenam, kompetisi Liga Indonesia tanpa penonton. Hukuman yang tidak kalah berat adalah kemungkinan larangan menggelar pertandingan tanpa penonton dalam waktu yang lama. Yang ketujuh, klub Indonesia tidak boleh bermain di AFC Cup dan Liga Champions Asia. Klub ikut menderita jika hukuman larangan tidak boleh tampil di AFC Cup dan Liga Champions Asia. Artinya peluang klub Indonesia akan berprestasi tidak akan bisa diraih. Dampak ekonomi yang berpotensi terjadi bagi masyarakat Indonesia dengan adanya sanksi FIFA tersebut antaranya: pertama, klub sepak bola bangkrut karena ditariknya dana sponsor dan iklan. Yang kedua, pemain, pelatih, wasit dan seluruh stakeholder persepak bolaan akan kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, sepak bola di Indonesia sulit berkembang yang berpotensi reputasi Indonesia di persepak bolaan internasional menurun. Yang keempat, menurunkan pendapatan pelaku usaha di bidang persepak bolaan dan UKM mikro di sekitar stadion. Yang kelima, menurunnya fungsi stadion sepak bola dan pemasukan keuangan untuk biaya perawatannya. Yang keenam, nilai saham klub-klub yang sudah listing di bursa saham akan terpengaruh. Yang ketujuh, iklim investasi di bidang persepak bolaan akan menurun. Demikianlah saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kemungkinan-kemungkinan buruk tersebut tidak akan terjadi pada persepak bolaan di Indonesia. Semoga ulas ini bermanfaat. Silakan subscribe dan like serta tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasi Anda. Terima kasih.